Halo semuanya, saya Yulianto. Saya guide di Keraton Ratu Boko. Saya akan bercerita tentang sebuah legenda berjudul Legenda Roro Jonggrang. Ada dua kerajaan bernama Kerajaan Boko dan Kerajaan Pengging. Kerajaan Boko mempunyai raja bernama Prabu Boko, mempunyai seorang putri sangat cantik bernama Roro Jonggrang, mempunyai patih bernama Gupolo. Kerajaan Pengging seorang raja bernama Prabu Damarmoyo, mempunyai seorang putra mahkota bernama Raden Bandung. Prabu Boko berambisi menjadi seorang penguasa penakluk di semua kerajaan-kerajaan sekitar. Kerajaan-kerajaan di sekitar takluk di tangan Prabu Boko dan Gupolo. Kerajaan Pengging subur, makmur. Prabu Boko berambisi untuk mengalahkan kerajaan Pengging. Prabu Boko mengajak patihnya Gupolo menyerang ke kerajaan Pengging. Terjadilah pertempuran. Prabu Boko melawan Prabu Damarmoyo. Sayang, Prabu Damarmoyo kalah. Dengan kekalahan Prabu Damarmoyo menyampaikan atau berkeluh kesah kepada putra mahkotanya Raden Bandung. Bandung, putraku, kalahkan Prabu Boko untuk menghilangkan rasa kecewaku karena aku telah kalah di tangan Prabu Boko. Raden Bandung menyanggupi sendika dawuh ngesto akan dawuh Romo. Raden Bandung sangat sakti, namun dia masih merasa bahwa kesaktian ini belum bisa melawan Prabu Boko. Pergilah dia di daerah Bondowoso. Di mana Bondowoso ini ada seorang jin sebagai penguasanya. Mulailah bertapa Raden Bandung tadi. Pertapaan Bandung ini mengusik atau Bondowoso merasa terganggu. Makanya dia mendatangi Raden Bandung. Siapa kamu di sini? Berani masuk ke daerah saya tanpa izin? Raden Bandung, saya Bandung dari Pengging. Saya di sini ingin mencari atau menambah kesaktian saya. Kamulah penguasa, mari kita perang. Siapa yang menang harus mengikuti perintah atau mengikuti permintaan dari si pemenang. Bondowoso menyanggupi. Terjadilah perang antara Raden Bandung dengan Bondowoso. Sayangnya Bondowoso kalah. Dengan kekalahan ini Bondowoso menepati janjinya, yaitu dia akan mengikuti permintaan dari Bandung. Permintaan Bandung, ragamu harus menyatu dengan saya, biar kekuatan saya bertambah dengan kekuatanmu. Disinilah terjadilah penyatuan raga dan jiwa antara Raden Bandung dengan Bondowoso. Dan ternyata Bandung semakin kuat, semakin sakti. Makanya dia berubah menjadi Bandung Bondowoso. Dengan kesaktiannya yang bertambah, dia pergi menuju ke keraton atau kerajaan Boko. Dalam perjalanan dia bertemu seorang putri sangat cantik, Roro Jonggrang tadi. Mereka akhirnya saling menyayangi. Namun karena masih ada misi yang diemban oleh Bandung Bondowoso, dia berpamitan kepada Roro Jonggrang. Saya akan menyelesaikan misiku dulu. Misiku selesai, aku akan menikahimu, Roro Jonggrang. Dengan berat hati Roro Jonggrang melepas kepergian Bandung Bondowoso. Sampai kerajaan Boko, Bandung Bondowoso meminta atau menantang Prabu Boko. Prabu Boko
keluar, hadapi saya. Saya adalah putra mahkota Prabu Damarmoyo yang dulu kau kalahkan. Nah, Prabu Boko mendengar ada yang menantang, gejolak amarah, dia langsung tumbuh. Saya akan menerima tantanganmu. Terjadilah peperangan antara Prabu Boko dan Bandung Bondowoso. Sayang, kemenangan yang setiap kali diperoleh atau diterima oleh Prabu Boko, ini peperangan dia kalah. Nah, Bandung Bondowoso bisa mengalahkan Prabu Boko. Dengan kekalahan Prabu Boko tadi, patihnya yang bernama Gupolo memberi kabar duka kepada Roro Jonggrang. Roro Jonggrang, ayah handamu tercinta, kalah di tangan Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang kaget. Ternyata seorang yang selama ini ia sayangi ternyata telah mengalahkan ayah handanya. Rasa kebencian pun muncul. Makanya saat Bandung Bondowoso meminta Roro Jonggrang menjadi istrinya, dia menolak karena kebencian tadi sudah tumbuh dalam hatinya. Dia juga mempunyai tujuan ingin mengalahkan Bandung Bondowoso. Makanya dia mengajukan syarat harus dibangunkan candi dengan jumlah 1000 dalam waktu 1 malam atau sebelum matahari terbit besok. Kalau ingin menikahi, Bandung Bondowoso pun menyanggupi. Bala tentara yang didapatkan dari bala tentara Bondowoso tadi dikerahkan untuk memulai membangun candi yang diinginkan Roro Jonggrang. Nah, dalam semalam, belum mau pagi, pembuatan candi ternyata sudah mau selesai. Nah, Roro Jonggrang dikasih tahu kabar bahwa pembuatan candi hampir selesai. Dia mencari cara untuk menggagalkan. Ide muncul. Gadis-gadis, dayang-dayang kerajaan diminta menumbuk lesung. Masyarakat di sebelah timur di balik bukit diminta membakar jerami. Lesung dipukul atau ditumbuk mengakibatkan ayam jantan langsung pada berkokok. Ditambah dengan ada cahaya merah di balik bukit dan dikira cahaya matahari, jen-jen dari Bondowoso tadi lari kembali ke alamnya karena takut dengan adanya pagi. Roro Jonggrang pun meminta, Bandung, hentikan candi yang sedang kau bangun ini, aktivitas pembangunan candimu, dan mari kita hitung karena ini hari sudah pagi. Setelah dihitung ternyata pembuatan candi tadi baru berjumlah 999. Kurang 1. Roro Jonggrang merasa senang, gembira karena tidak akan jadi dinikahi oleh Bandung, pembunuh ayah handanya atau yang mengalahkan ayah handanya tadi. Nah, namun Bandung Bondowoso ini tahu ternyata ini pagi. Ini hari belum pagi benar. Paginya ini karena akal-akalan atau tipu muslihat dari Roro Jonggrang yang dibantu dengan gadis-gadis desa atau dayang-dayang kerajaan. Murkalah Bandung. Dengan kemurkaan Bandung mengutuk Roro Jonggrang menjadi sebuah arca untuk melengkapi candi yang ke-1000 yang berada di Candi Prambanan. Nah, beginilah kisah dari Roro Jonggrang, gadis cantik yang dikutuk menjadi sebuah arca oleh Bandung Bondowoso. Terima kasih.